ya, sudah sulit, maka ikuti kata Rasulullah, ya, ikuti hatimu. Hatimu itu berkata apa? Hati kecilmu itu berkata apa? Ya. Kalau hati kecilmu itu memutuskan A, ya ikuti A. Karena hati kecil manusia semuanya itu sama. Sama. Satu contoh nggak usah jauh-jauh ya. Satu contoh, seorang koruptor mencuri atau berbuat yang lain. Itu hati kecilnya itu berkata bahwa ini salah, gak bener ini. Itu semua orang, gak peduli orang itu beragama, tidak beragama, agama apa saja, semuanya begitu. Ya. Salah, gak bener ini, mencuri itu. Merampok itu gak bener. Itu satu contoh. Hati kecil itu semua mengatakan begitu. Kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya. Sekarang di negara manapun, orang mencuri itu salah dan dihukum. Macam-macam. Kalau koruptor, ya itu di Cina dihukum mati. Di Cina dihukum mati. Kalau koruptor di Indonesia potong tahanan. Ya, tuh. Dan di mana negara manapun mencuri itu salah dan dihukum. Nah itu bukti bahwa tidak mengenal apa namanya agama apapun. Jadi kebenaran itu terletak pada hati kecil yang paling dalam. Kalau dalam Islam hati itu namanya hati sonubari, hati sanubari. Jadi ketika kita bingung tidak bisa menyelesaikan, tanyakanlah kepada hati sonubari, hati sanubari. Kalau bahasa Indonesia hati sanubari, kalau Islamnya itu sonubari, ya, sonubari, sonubar. Jadi hati yang memberikan pencerahan kebenaran, masuk di situ. Jadi satu ciri itu. Nah, satu contoh lagi ya. Di negara apapun, ya memang ada yang juga menghalalkan juga ada, tapi hampir rata-rata. Narkoba, orang pengedar narkoba itu dihukum salah dan dihukum. Nah, memang ada yang menghalalkan itu tentang narkoba, ada seperti Belanda itu kan narkotika itu kan dihalalkan, nggak apa-apa penduduknya mau pakai itu, nggak silakan, nggak masalah Belanda itu. Tapi hampir semua negara itu mengharamkan, artinya dilarang dan dihukum. Satu contoh itu. Nah, ketika kita berbicara kebenaran, kalau sudah masuk ke hati sanubari, itu tidak peduli agama apa. Jadi itu ujian. Kalau kita mau belajar mencari kebenaran pada diri sendiri, pertama kita ikuti, ya, kita ikuti apa? Kita sebagai orang apa? Kalau kita orang Islam, ya kita jalankan semua syariat Islam. Tuh. Tapi kalau kita ini orang Kristen, ya kita jalankan syariatnya Kristen, aturannya agama Kristen, bagaimana beribadahnya orang Kristen, bagaimana. Kalau kita orang Katolik, ya kita laksanakan Katolik seperti apa ajarannya. Kalau kita orang Buddha, ya Buddha seperti apa ajarannya untuk menyembah Tuhan, aturannya Tuhan bagaimana menurut kitabnya, itu kita laksanakan semua. Ayo, kalau kita orang Hindu ya juga gitu sama, kita laksanakan aturan kitab Hindu. Kita Konghucu ya kita laksanakan aturan Konghucu seperti apa kalau kita agama itu. Tapi kalau kita agama Islam ya kita laksanakan syariatnya Islam seperti apa. Terutama rukun Islam kita jalankan. Lalu rukun iman juga kita jalankan. Lalu terakhir ihsan itu tadi. Ya, jadi seperti itu uji pertama kali. Nah yang kedua tadi, kita kalau bimbang kita mau cari belajar kebenaran pada diri sendiri, kita sholat istikharah tadi. Setelah sholat istikharah kita baca istighfar yang banyak. Nah, itu nanti setelah diampuni oleh Allah muncul kebenaran pada diri sendiri. Nah orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah dia akan muncul kebenaran pada diri sendiri.
Tuh. Terus yang ketiga, kalau sudah ruwet nggak bisa berpikir, tanyakan kepada hati yang paling kecil yang nama hati sanubari tadi. Hati sanubari. Tanyakan, karena hati sanubari itu pasti mengatakan, ya, pasti mengatakan. Jadi satu contoh itu tadi, orang mencuri, orang korupsi. Seorang pencuri, seorang korupsi, itu hatinya itu tahu bahwa dia itu salah. Dia itu melanggar aturan, baik melanggar aturan syariat juga melanggar aturan undang-undang negara, undang-undang lingkungan, undang-undang adat dan lain sebagainya. Melanggar, salah, tahu dia pencuri itu. Hati kecilnya mengatakan itu. Tapi kenapa kok dia mencuri? Ya mungkin salah satu faktor mungkin dia butuh untuk dimakan, bisa. Nomor dua mungkin dia untuk memperkaya diri, bisa. Nomor tiga mungkin koruptor karena terjebak oleh lingkungan. Artinya kalau lingkungannya tidak korupsi, lingkungannya korupsi lalu dia tidak korupsi, ya otomatis akan disalahkan justru. Dia terjebak di situ. Terpaksa mengikuti lingkungannya korupsi, ya dia ikut korupsi akhirnya di situ. Padahal dia tahu bahwa itu salah, gitu, ya. Itu karena dari hati yang kecilnya tadi. Itu oleh uji. Ya. Jadi ingat pertama bahwa kebenaran itu dari Tuhan datangnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Oke, begitu teman-teman sekalian. Monggo silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya, silakan komen kayak Uji tadi ya. Kalau bisa naik ya monggo naik, kita bisa